Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabar baik, sehat. Puji Tuhan. Oke Bapak, pada kesempatan ini saya sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak dari Kabupaten Bata, angkatan 10. Kebetulan kami sudah masuk di modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sehingga pada kesempatan ini pada tempat pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu dan kesempatan untuk saya lakukan wawancara dengan Bapak pada hari ini. Sebagai kepala sekolah tentunya pernah mengambil keputusan di mana ada dua kasus yang sama-sama baik, tetapi saling bertentangan pada saat itu. Bapak bisa berbagi pengalaman tentang hal ini dan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika itu benar lawan benar, kalau bujukan moral itu benar lawan salah. Baik, terima kasih. Jadi memang sebagai kepala sekolah itu salah satu tanggung jawabnya adalah bagaimana memanage persoalan di sekolah. Dalam hal ini persoalan pembelajaran baik yang disasarannya pada guru maupun pada siswa. Sehingga saya sering sekali menemukan kasus-kasus, misalnya kasus dalam pembelajaran. Contoh saja, misalnya ada guru yang melakukan pembelajaran di dalam kelas, tetapi tidak berpusat pada peserta didik. Contohnya misalnya guru yang bersangkutan belum melakukan asesmen awal untuk melihat kemampuan awal peserta didik, sehingga mengakibatkan dalam pelaksanaan pembelajaran itu ada daya serap kelas yang memang semua anak tidak sama. Ada yang memang suka pada hanya membaca saja, ada yang memang senang bermain game umpama, atau ada yang memang dia rata-rata mata pelajaran yang diberikan oleh guru itu dia senang semua. Maka sepertinya mau ada muncul siswa yang reguler dan siswa yang tipikal. Itu biasa terjadi di dalam kelas. Ini menjadi kasus yang nantinya daya serap kelas itu tidak tercapai. Lalu bagaimana cara membicarakan guru kelas itu? Misalnya kepala sekolah melakukan seperti ini, ternyata ada muncul ada anak yang tidak mencapai daya serap, itu menjadi kasus yang harus diselesaikan oleh kepala sekolah bersama dengan guru yang bersangkutan. Maka saya punya sistem itu adalah, pertama saya menganalisis dulu kira-kira metode pembelajaran yang dilakukan guru, yang dia tuangkan dalam modul belajar atau RPP itu model macam apa. Itu yang saya analisa dulu. Seandainya dalam pembelajaran itu guru menerapkan metode yang misalnya ceramah melulu, berarti sebagai seorang kepala sekolah harus memberikan pemahaman kepada guru yang bersangkutan bahwa metode ceramah ini punya dampak negatif terhadap anak adalah anak merasa bosan. Sehingga tidak ada timbul motivasi dari anak untuk mendengarkan pelajaran yang Bapak Ibu berikan. Karena dia monoton dengan ceramah-ceramah terus. Ini sebuah kasus dalam pembelajaran. Oke Bapak, jadi itu pengalaman selama Bapak sebagai seorang pemimpin
di mana Bapak dihadapkan dengan beberapa masalah di sekolah terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dalam hal ini persiapan administrasi kelas, dalam hal ini modul ajar. Lalu proses pembelajaran yang dilakukan oleh para guru itu proses pembelajaran yang tidak berpusat pada peserta didik, karena itu juga sangat mempengaruhi daya serap anak-anak. Oke, terima kasih. Selama ini bagaimana Pak Iman menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, oke. Saya biasanya ketemukan kasus-kasus di sekolah ini, saya biasanya menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Biasa menyelesaikan musyawarah dan mufakat. Dalam arti bahwa kasus ini, misalnya kasus di luar daripada pembelajaran, misalnya tentang hal-hal lain, umpama menyangkut tentang guru atau menyangkut tentang siswa, pasti saya sebagai seorang profesor, saya selalu melemparkan ini dalam forum guru dulu, mendengar masukan-masukan dari rekan-rekan sejawat, lalu kita menganalisis duduk persoalannya, solusinya, baru kita mengambil kesimpulan. Sehingga rasanya bahwa tidak terbeban pada guru ataupun kepala sekolah ataupun siswa yang merasakan kasus itu dirasakan terus-menerus. Itu saya punya pola atau cara yang saya gunakan adalah melalui musyawarah dan mufakat untuk sama-sama menyampaikan duduk persoalan, lalu menganalisis bersama-sama, lalu menyampaikan kesimpulannya, itu setelah mendengar masukan-masukan dari rekan-rekan sejawat. Oke Bapak, jadi menyelesaikan masalah itu secara musyawarah, musyawarah mufakat, melibatkan teman-teman atau rekan-rekan sejawat untuk menganalisis persoalan-persoalan, kemudian mengidentifikasi persoalan-persoalan yang akan kita ambil keputusan secara bersama-sama. Oke Bapak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama tentu seperti menyelesaikan kasus tadi. Pertama adalah saya harus mencari tahu dulu. Pertama itu mendengar laporan lalu mencari tahu. Mendengar laporan dari siswa atau dari rekan sejawat bahwa ada persoalan begini Pak Kepala Sekolah. Berarti saya harus pertama saya mencari tahu, lalu dan ternyata masalah itu benar, berarti saya akan mencatat dalam agenda saya, kemudian saya menghimpun rekan-rekan guru untuk menyampaikan bersama, mencari mengklarifikasi masalah tadi, kemudian mencari akar masalahnya, lalu mencari solusi, lalu mengambil kesimpulan untuk menyelesaikan. Oke, terima kasih Bapak. Jadi langkah pertama yang diambil oleh Bapak itu yang paling pertama mendengarkan laporan dari rekan guru ataupun peserta didik. Setelah itu baru kita mencari tahu, lalu mencatat serta menghimpun informasi-informasi sehingga kita tahu kedudukan persoalan. Oke. Yang berikut Bapak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus dilema etika maksudnya merasa dilema ya. Itu contoh saja misalnya mau menyelesaikan sebuah persoalan yang memang secara mendadak umpama. Contoh saja misalnya ada kegiatan yang mendesak besok ini. Lalu kita punya persiapan belum selesai. Berarti saya merasa bahwa itu merupakan sebuah kasus yang terkendala dan menimbulkan hal yang memang saya harus mencari pemecahannya. Sehingga langkah-langkah yang saya ambil atau pengalaman saya itu bahwa saya harus
memanggil rekan-rekan sejawat untuk kita mesti sharing bersama ini, sharing bersama supaya selain mendengar dari suara hati sendiri sebagai suara pimpinan, tetapi mendengar pikiran dan pendapat dari rekan sejawat yang mungkin solusinya lebih positif bagi saya. Oke Bapak, luar biasa. Nah, sehingga di situ pasti ada tantangan, Iya. ya. Menjadi seorang pemimpin pasti mengalami tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan. Iya. Selain yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, mungkin ada tantangan-tantangan lain dalam pengambilan keputusan, ya, pada kasus-kasus dilematika. Benar Pak, memang selalu ada tantangan yang ada di depan kita sebagai kepala sekolah. Contoh kecil misalnya ada pendapat-pendapat berbeda dari rekan-rekan yang memberikan masukan. Ada yang mungkin mereka tidak mengikuti ide atau pikiran solutif daripada kepala sekolah. Dan juga biasanya kalau ada teman guru yang tidak mengikuti ide solutif dari kepala sekolah, berarti saya punya strategi adalah meminta pikiran dari teman yang lain untuk memberikan solusi yang terhadap masalah itu. Itu salah satu alternatif yang saya gunakan soalnya. Oke, jadi banyak tantangan menjadi seorang pemimpin pada saat mengambil keputusan. Pasti kita dihadapkan dengan beberapa kasus yang kita sebut dengan dilema etika, di mana dari dua kasus yang sama-sama baik, kita harus memilih salah satu kasus yang punya kebermanfaatannya bagi banyak orang. Itu yang menjadi keputusan kita. Dan tantangan yang dihadapi sebagai seorang pemimpin seperti yang Bapak sampaikan tadi itu tentang pendapat dari teman sejawat yang berbeda, tidak mengikuti ide atau pikiran dari seorang pemimpin. Di situ pasti kita cari jalan keluar, yaitu meminta pikiran dari rekan-rekan lain untuk memberi solusi. Oke Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau Bapak langsung menyelesaikan masalah ketika Bapak dihadapkan dengan kasus-kasus dilematika? Biasanya saya tidak menentukan jadwal yang pasti untuk menyelesaikan kasus. Kalau kasus itu selalu mendesak dan kebiasaan saya itu saya selalu terganggu kalau kasus itu berkembang terus. Maka secepat mungkin kasus itu segera diselesaikan. Jadi tidak ada jadwal khusus yang saya tetapkan atau nanti ada tengah waktu itu tidak. Jadi dalam pengambilan keputusan ketika kita dihadapkan dengan kasus-kasus, maka pada saat itu kita langsung mengambil langkah, lalu mengambil kebijakan untuk bisa secepat mungkin menyelesaikan, ya, karena kasus itu sangat mendesak, yang mana kita tidak melakukan penjadwalan untuk menyelesaikan masalah, tetapi kita langsung mengambil langkah untuk menyelesaikan. Oke Bapak, kira-kira adakah orang-orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Itu tadi bahwa tentu benteng kekuatan saya sebagai seorang kepala sekolah adalah teman-teman sejawat tadi. Sehingga kalau saya menemukan suatu titik temu yang tidak memberikan saya ruang untuk menyelesaikan, tentu yang saya minta adalah pikiran dari teman-teman guru senior. Guru-guru senior itu yang menjadi back belakang saya untuk saya kembali bertanya kepada mereka untuk berbagi pengalaman untuk menyelesaikan persoalan yang saya hadapi. Oke Bapak, jadi orang-orang yang terlibat dalam hal ini membantu proses penyelesaian pengambilan keputusan itu yang paling pertama itu adalah rekan-rekan guru sebagai benteng atau kekuatan kita. Selain itu juga warga-warga sekolah lain seperti komite, orang tua wali murid juga menjadi bagian dari keterlibatan dalam pengambilan sebuah keputusan. Stakeholder Oke Bapak, dari semua hal yang disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan? Saya mengambil satu nilai pembelajaran
bahwa pertama itu memang pembelajaran bermusyawarah, mufakat, berdemokrasi, dan saling mendengar satu sama lain, saling melengkapi, berkolaborasi, bergerak bersama, itu suatu hal yang positif bagi saya. Sehingga kepemimpinan yang ada di lembaga ini bisa berjalan dengan baik apabila kita berkolaborasi bersama. Itu yang paling penting. Oke, Pak. Jadi pembelajaran yang dipetik dari hasil wawancara kita pada hari ini itu saling mendengarkan satu dengan yang lain, saling berkolaborasi antar warga sekolah dan bergerak secara bersama-sama membangun pendidikan kita ke depan yang lebih baik. Oke Bapak, terima kasih banyak atas kesediaan waktu dan mohon maaf jika selama proses wawancara ini ada hal-hal yang tidak berkenan di kesempatan ini. Saya dari hati yang tulus saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kedepannya kita dapat mengambil langkah yang tepat dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Salam sukses untuk guru penggerak. Sukses selalu. Semoga. Siap. Baik.